Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya ingin sharing tentang guru dan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, tentang ini saya sebenarnya sudah menuangkan pemikiran saya ke dalam buku terbaru saya, yaitu Guru dan Pembelajaran yang Menyenangkan. Dan sebenarnya ini juga sudah dibahas pada bedah buku yang diadakan oleh Institut pada tanggal 26 Juli 2022. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di channel Institut. Jadi ini adalah buku terbaru saya, Guru dan Pembelajaran yang Menyenangkan. Dan sebenarnya di tahun 2022 ini tidak hanya buku dan pembelajaran yang menyenangkan atau buku pendidikan ini ya, saya juga menerbitkan novel yang berjudul Permata yang Hilang. Untuk buku Guru dan Pembelajaran yang Menyenangkan ini terdiri dari 184 halaman untuk ukuran 15,5 kali 23 cm. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 1 Ayat 1 dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, kemudian melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, kemudian jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang ingin saya garis bawahi di sini adalah guru adalah pendidik profesional. Ini jelas bahwa profesi guru itu bukan profesi main-main, gitu. Jadi memang harus profesional. Kita harus semaksimal mungkin membuat proses pembelajaran itu betul-betul memotivasi siswa untuk mengoptimalkan potensinya. Jadi sekali lagi bahwa profesi guru adalah profesi yang mulia dan bukan profesi yang main-main yang hanya untuk dicoba-coba. Selanjutnya untuk hakikat profesi guru. Guru adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikannya. Seperti kita tahu, sebagaimana undang-undang menyebutkan, untuk guru minimal adalah S1 sesuai dengan jurusannya. Selanjutnya, kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Ini sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Dan kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen perubahan atau agen pembelajaran. Jadi, harus betul-betul niat dari dalam diri untuk menjadi guru yang terbaik. Kemudian kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Jadi tidak hanya berpikir, tapi juga harus nyata dalam tindakannya. Karena pendidik dalam hal ini guru adalah idol untuk anak-anak. Selanjutnya di buku saya sampaikan juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10, dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 Ayat 3, kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran itu meliputi pemahaman, wawasan, dan landasan pendidikan, kemudian pemahaman terhadap peserta didik, kemudian pengembangan kurikulum, kemudian perancangan pembelajaran,
Selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, kemudian pemanfaatan teknologi pembelajaran, kemudian evaluasi belajar, dan juga pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai atau dengan berbagai potensi yang dimilikinya. Nah, ini dari tahun 2005 aja udah luar biasa. Undang-undang kita memikirkan bahwa pendidikan itu harus terfokus pada anak-anak. Kemudian pendidikan itu harus memanfaatkan teknologi pembelajaran. Kemudian dalam proses pendidikan itu harus bisa mengembangkan kurikulum dengan melihat potensi yang ada di lingkungan sekitarnya misalnya. Selanjutnya di buku saya juga saya sampaikan tentang PP nomor 74 tahun 2008 tentang guru pasal 3 ayat 2 untuk kompetensi kepribadian untuk guru. Sekurang-kurangnya harus mencakup beriman dan bertakwa, kemudian berakhlak mulia, kemudian arif dan bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, kemudian menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, kemudian secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri, kemudian mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Nah, untuk 2 poin terakhir ini tentang mengevaluasi kinerja sendiri, tentunya harus kita secara rutin untuk mengevaluasi diri sendiri minimal setiap semester kepada anak didik kita, kepada rekan kerja kita dengan kuesioner no name tanpa mencantumkan nama, sehingga yang memberikan masukan bisa dengan bebas mengekspresikan atau menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan gitu. Dan tentunya itu juga menjadi dasar pengembangan diri seorang guru. Apa yang harus diperbaiki? Oh, ternyata cara mengajar saya kurang maksimal. Jadi saya harus apa? Berarti saya harus aktif mengikuti MGMP atau ikut workshop tentang media pembelajaran misalnya seperti itu. Dan seorang guru tentunya tidak boleh menutup diri ya. Ketika ada masukan-masukan ya harus diterima dalam rangka terus memperbaiki diri. Selanjutnya, untuk kompetensi profesional, guru itu sekurang-kurangnya memiliki penguasaan dalam materi pembelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi satuan pendidikan, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran yang akan diampunya. Selanjutnya untuk kompetensi sosial, sekurang-kurangnya guru itu harus bisa berkomunikasi lisan, kemudian tulis, dan juga isyarat yang santun gitu. Jadi kesantunan itu juga modal yang sangat utama untuk seorang guru gitu. Guru juga harus bisa menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Terutama pada masa sekarang itu sangat banyak WhatsApp di grup WhatsApp ya, yang itu ada informasi apa yang sumbernya nggak jelas gitu. Nah, seorang guru itu harusnya bisa memfilter, ini benar nggak, sumbernya dari mana, jelas nggak gitu, benar nggak gitu. Jadi jangan asal sembarang percaya, apalagi asal share aja tanpa dasar atau sumber yang jelas gitu. Karena sekarang itu banyak sekali hoax, jangan sampai guru ikut menyebarkan hoax itu. Kemudian bergaul secara efektif dengan peserta didik, juga sesama pendidik, kemudian tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua, dan juga orang tua atau wali peserta didik. Nah, ini juga tercantum dalam kode etik guru, bahwa guru itu memang harus bisa berkomunikasi secara baik dengan siswa, dengan rekan sama guru, dengan pimpinan, dengan orang tua atau wali siswa, bahkan juga dengan pemerintah. Kemudian bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku. Terus bisa menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Jadi
semangat itu harus dimiliki oleh seorang guru. Ketika gurunya semangat, maka itu akan menyalurkan energi yang positif untuk anak didiknya. Ciri-ciri guru profesional untuk komponen penyajian bahan pembelajaran, yaitu menanamkan cara pikir ilmiah kepada peserta didik. Apalagi tuntutan zaman sekarang harus mendorong anak untuk kreatif, komunikatif, kolaboratif, kritik. Kemudian juga harus higher order thinking skill. Anak harus bisa menganalisis, mengevaluasi, meng-create gitu. Kemudian harus bisa mengembangkan daya kreatif peserta didik dan kepercayaan kepada diri sendiri untuk menghadapi masa mendatang. Jadi memang harus mengembangkan daya kreatif kepada peserta didik. Di samping itu gurunya sendiri harus percaya pada dirinya sendiri. Selanjutnya, pengembangan filsafat moral peserta didik dan pandangannya yang positif terhadap dunia. Cara pandang yang positif itu harus ditanamkan kepada anak-anak. Jadi sebenarnya nggak ada istilah stres kalau cara pandang kita positif, gitu ya, atau cara pandang anak kita positif. Jadi kalau cara pandang kita positif, kalau kita mendapatkan suatu problem atau ketidaknyamanan atau misalnya sakit hati, maka itu akan menjadikan kita lebih kuat karena kita mengambil hikmahnya, bukan mengambil sakitnya gitu. Nah, dari hikmah itu kemudian kita akan merencanakan apa yang harus kita lakukan supaya kita terbebas dari permasalahan itu, supaya kita terbebas dari rasa sakit hati itu gitu. Jadi cara pandang ini sangat penting untuk ditanamkan kepada anak-anak kita. Tapi tentunya sebelum ditanamkan kepada anak-anak kita, kita sendiri sebagai seorang guru memang harus menanamkan cara pandang yang positif kepada diri kita. Selanjutnya, dalam mengorganisasi belajar peserta didik, guru harus bertindak sebagai promotor, fasilitator, korektor, konsultan, dan manajer. Jadi memang lagi-lagi pendidikan harus berpusat pada anak. Kita guru adalah sebagai fasilitator untuk membantu mengoptimalkan potensi didik anak. Selanjutnya, memberikan layanan kerja nyata untuk kesejahteraan sosial yang sifatnya life skill. Jadi sekolah dalam hal ini dalam proses pembelajaran juga harus memikirkan life skill anak gitu, termasuk potensi apa yang ada di lingkungan sekolah. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk pendidikan muatan lokal misalnya. Selanjutnya, perkenalkan kebudayaan lingkungan kepada peserta didik. Pendidikan yang baik adalah ketika proses pendidikan itu bisa melestarikan budaya positif di lingkungan sekitar. Jangan sampai proses pendidikan itu memisahkan budaya positif lingkungan sekitar sehingga anak tidak paham, tidak kenal tentang budayanya gitu. Dan menurut saya ketika anak tidak kenal dengan budaya positifnya, itu adalah kegagalan. Selanjutnya, bertindak sebagai pembimbing atau penghubung bagi peserta didik terhadap lingkungan yang masih kabur bagi mereka. Terutama di usia remaja, anak-anak siswa itu masih mencari apa yang terbaik untuk diri dan kehidupannya nanti. Nah, dalam hal ini guru adalah sebagai pembimbing. Dalam standar sarana prasarana harus ada ruang bimbingan konseling. Nah, itu harus sangat dimanfaatkan untuk proses bimbingan ini, untuk oleh guru bimbingan konseling atau oleh guru yang lainnya. Jadi dilaksanakan bimbingan secara betul sesuai dengan kaidah bimbingan konseling dengan ajas kerahasiaan, dan juga anak itu harus betul-betul nyaman dalam
yang ingin dia sampaikan. Untuk itu ruang bimbingan konseling itu harus dibuat senyaman mungkin gitu. Jangan sampai ruang bimbingan konseling kesannya horor. Ragam kepribadian guru, saya juga membahas tentang bagaimana pribadi yang disiplin, kemudian bagaimana pribadi yang jujur dan adil, kemudian pribadi yang berakhlak mulia, pribadi yang teladan, pribadi yang berwibawa, pribadi yang memiliki kepercayaan diri. Nah, ini guru itu, dia harus memiliki kepercayaan diri. Karena kalau guru sendiri tidak punya kepercayaan diri, bagaimana dia menanamkan rasa kepercayaan diri kepada anak gitu. Jadi sekali lagi, salah satu sifat yang harus dimiliki seorang guru, dia harus percaya diri. Dia harus melatih dirinya untuk percaya diri supaya bisa menanamkan rasa kepercayaan diri itu kepada anak-anak. Selanjutnya, guru itu harus memiliki kompetensi sidik, amanah, patonah, dan tablik. Nah, ini bersumber dari sifat dan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, untuk tuntutan bahasa santun, sebagai guru kita tentunya harus menampilkan prinsip yang seyogianya dijadikan pegangan dalam berbicara. Yang pertama adalah qaulan sadida, yaitu pembicaraan yang benar dan mantap, tidak berbohong dan tidak berbelit-belit. Kemudian yang kedua, qaulan ma'rufah, adalah baik dan diterima oleh nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga adalah qaulan baligho, yaitu pembicaraan yang fasih, jelas maknanya, terang, serta dapat mengungkapkan apa yang dikehendakinya. Selanjutnya qaulan masyuro, yaitu perkataan yang mudah, perkataan yang baik yang di dalamnya terkandung harapan akan kemudahan, tidak membuat orang lain kecewa dan putus asa. Selanjutnya qaulan layyina, yaitu sebagai sesuatu yang menyentuh cita rasa atau sentuhan hati. Materi berbicara diarahkan pada hati nurani yang terdalam dan mencoba untuk menyentuh getaran hati lawan bicara, dalam hal ini peserta didik, dengan pembicaraan yang lemah lembut. Selanjutnya qaulan karimah, yaitu perkataan mulia yang memberikan penghargaan dan penghormatan kepada orang yang diajak bicara. Ucapan yang bermakna, berarti ucapan yang lembut, berisi pemuliaan, kemudian penghargaan, pengagungan, dan penghormatan kepada orang yang diajak bicara. Untuk peserta didik, tidak ada salahnya kita mengucapkan hebat, kamu luar biasa. Selanjutnya di buku ini saya membahas tentang pembelajaran. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 1 ayat 20 dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Di sini saya sampaikan juga bahwa proses pembelajaran itu tidak hanya di lingkungan kelas, tetapi juga lingkungan sosial dan alam itu bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran sehingga anak tidak jenuh. Prinsip belajar itu yang pertama berkaitan perhatian dan motivasi, kemudian keaktifan, kemudian keterlibatan langsung atau pengalaman, kemudian pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan, serta perbedaan individual. Setiap siswa itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini berpengaruh pada cara dan hasil belajar siswa. Untuk pembelajaran klasikal yang mengabaikan perbedaan individual itu dapat diperbaiki dengan beberapa cara, menggunakan metode dan model yang tepat gitu. Jadi penggunaan metode dan model yang tepat itu bisa memfasilitasi perbedaan individual itu ketika tidak ada penjurusan yang sesuai dengan perbedaan individual itu. Karena memang di beberapa madrasah sudah ada yang mengelompokkan sesuai dengan potensinya. Misalnya untuk
kelas kinestetik dan seterusnya gitu. Nah, ketika sudah ada pengelompokan, maka itu akan lebih mudah. Jika tidak ada pengelompokan itu, maka penggunaan model dan metode yang tepat akan sangat membantu mengoptimalkan perbedaan potensi itu, ya, atau keunikan dari masing-masing siswa itu. Nah, kemudian untuk kelompok model pembelajaran yang saya bahas di buku saya, yang pertama adalah kelompok pembelajaran kontekstual, yang merupakan konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan siswa secara nyata, sehingga siswa mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saya juga membahas tentang pembelajaran berbasis masalah, merupakan pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Kemudian saya juga membahas tentang kelompok model pembelajaran kognitif, yang merupakan salah satu model pembelajaran yang menitik beratkan pada bagaimana siswa berpikir, yang merupakan suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan juga nilai sikap. Kemudian saya juga membahas tentang kelompok pembelajaran kooperatif, di mana pembelajaran kooperatif ini adalah pendekatan pembelajaran yang bersifat kerjasama atau kooperatif yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil untuk bekerja sama memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang baik gitu. Karena sepintar apapun orang, sepintar apapun siswa, tanpa bisa berkolaborasi atau berkomunikasi baik dengan orang lain, maka tentunya itu juga tidak akan maksimal. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita bertemu lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.